Dalam Islam, nyamuk adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan meskipun kecil, ia disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Allah menyebutkan bahwa dia tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan makhluk yang kecil seperti nyamuk, dan bahwa siapapun yang beriman akan mengetahui hikmah di balik ciptaan tersebut. Meskipun nyamuk sering dianggap sebagai hewan yang mengganggu karena dapat menularkan penyakit, Islam mengajarkan untuk tidak menyiksa atau membunuh makhluk tanpa alasan yang benar. Pembunuhan nyamuk diizinkan dalam Islam jika untuk melindungi diri dari bahaya atau ketidaknyamanan. Misalnya dalam situasi di mana nyamuk bisa menularkan penyakit berbahaya seperti malaria atau demam berdarah. Dalam Islam, madu memiliki khasiat yang istimewa dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu anugerah dari Allah yang bermanfaat bagi manusia. Berikut adalah beberapa khasiat madu menurut Al-Quran. Madu sebagai penyembuh. Dalam surah An-Nahl ayat 69, Allah berfirman tentang lebah dan madu yang dihasilkannya. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kandungan antioksidan. Secara ilmiah, madu mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, yang dapat mencegah penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Dalam Islam, terdapat tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Beberapa di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda besar yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat meliputi: 1. Munculnya Dajjal, seorang pemimpin yang akan menyebarkan fitnah besar dan menyesatkan banyak orang. 2. Turunnya Nabi Isa AS. Beliau akan kembali ke bumi untuk meluruskan ajaran yang salah dan membunuh Dajjal. 3. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang destruktif yang akan merusak bumi. 4. Matahari terbit dari barat. Ini merupakan tanda akhir yang menunjukkan kesempatan taubat sudah ditutup. 5. 3 kali gempa besar. Gempa di timur, barat, dan jazirah Arab yang akan mengubah keadaan dunia. Tanda-tanda kecil juga sudah mulai terlihat, seperti banyaknya kejahatan, hilangnya rasa malu, dan semakin jauhnya manusia dari ajaran agama. Dalam Islam, tidak ada dalil yang secara khusus membahas tentang kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Namun, secara umum, binatang yang masuk ke rumah seringkali dikaitkan dengan pertanda, baik positif atau negatif, tergantung pada budaya atau tradisi setempat. Dalam ajaran Islam, umat diajarkan untuk tidak mudah percaya pada pertanda atau tahayul, kecuali jika didasarkan pada sumber yang jelas seperti Al-Quran dan hadis. Yang penting dalam Islam adalah selalu berdoa kepada Allah agar rumah diberkahi, termasuk dengan membaca doa perlindungan ketika masuk ke rumah. Dengan begitu, kita tidak bergantung pada tanda-tanda atau tahayul, melainkan pada perlindungan dan bimbingan Allah. Dalam Islam, hari Senin memiliki beberapa keutamaan yang disebutkan dalam berbagai hadis. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Hari lahir dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari wahyu diturunkan kepadaku." 2. Puasa sunnah hari Senin. Puasa pada hari Senin adalah salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Amal-amal manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka ketika amalku diperlihatkan aku dalam keadaan berpuasa." 3. Pengampunan dosa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setiap hari Senin dan Kamis, pintu-pintu surga dibuka dan ampunan diberikan kepada hamba-hamba yang tidak menyekutukan. Dalam Islam, tidur menjelang maghrib seringkali tidak dianjurkan, karena waktu ini dianggap sebagai waktu yang penuh berkah dan penting untuk mempersiapkan diri menyambut malam. Menjelang maghrib, umat Islam biasanya dianjurkan untuk berdoa, berzikir, dan melaksanakan salat maghrib. Ada juga keyakinan dalam beberapa riwayat bahwa tidur pada waktu ini bisa menyebabkan rasa malas atau gangguan kesehatan. Selain itu, waktu maghrib adalah peralihan dari siang ke malam, di mana dipercaya banyak makhluk halus keluar, sehingga lebih baik menjaga diri tetap aktif dan beribadah. Dalam Islam,
Ada keyakinan bahwa beberapa jasad manusia tidak hancur meskipun sudah dimakamkan dalam waktu yang lama. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang yang memiliki keistimewaan, seperti para syuhada martir yang meninggal di jalan Allah, para nabi, dan orang-orang saleh. Salah satu dasar keyakinan ini adalah hadis yang menyatakan bahwa jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Fenomena ini dipandang sebagai bentuk kemuliaan dari Allah kepada mereka yang hidupnya penuh dengan ketaatan dan pengabdian. Namun, fenomena ini juga dipandang sebagai hal yang langka dan sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Dalam Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kali akan dihisab, dihitung amal perbuatannya pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW sendiri menyampaikan dalam berbagai hadis bahwa umatnya akan menjadi yang pertama kali dipanggil untuk pertanggungjawaban amal pada hari tersebut. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan lainnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kita adalah umat yang terakhir, tetapi yang pertama dihisab pada hari kiamat." Ini menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW di antara umat-umat lainnya dalam hal proses penghisaban. Dalam Islam, bahan bakar api neraka disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai manusia, jin, dan batu. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa penghuni neraka adalah orang-orang yang ingkar dan melakukan dosa, serta benda-benda tertentu yang berfungsi sebagai bahan bakar. Salah satu ayat yang menyebutkan hal ini adalah Surah Al-Baqarah 2:24 menit. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya surat yang serupa dengan Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya minus, maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Selain itu, dalam beberapa tafsir, batu-batu yang dimaksud bisa merujuk kepada berhala-berhala yang disembah di dunia, yang akan ikut menjadi bahan bakar api neraka bersama para penyembahnya. Ini menggambarkan azab yang pedih bagi orang-orang yang menolak ajaran Allah. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat mulia dan menjadi kunci sukses di dunia dan akhirat. Islam menempatkan orang tua pada posisi yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran, setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya dalam surat Al-Isra, ayat 23 yang menyebutkan bahwa kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Bahkan dilarang berkata ha kepada mereka. Berbakti kepada orang tua bisa membuka pintu rezeki, mendatangkan keberkahan hidup, dan memberikan ketenangan batin. Di akhirat, balasan bagi orang yang berbakti adalah surga. Sementara durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Maka menjaga hubungan baik dan melayani orang tua dengan tulus merupakan bagian dari ibadah yang mendekatkan kita kepada ridha Allah dan kesuksesan yang hakiki.